Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang keempat dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 11. Sebelum memulaikan pembelajaran kita pada saat ini, silakan untuk berdoa secara pribadi. Dimulai. Selesai. Kita masih di bab 2, yaitu keluarga pusat utama pendidikan, dengan tujuan pembelajaran masih sama seperti pertemuan kita yang ketiga, yaitu menghayati peran Allah dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Memahami pengertian pendidikan, merumuskan hakikat keluarga sebagai pusat utama pendidikan, mengidentifikasi peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi, menemukan pelajaran moral dari Timotius, mengkritisi peran keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Referensi Alkitabnya juga masih sama, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 4-9 dan 2 Timotius pasal 1 ayat 3-10. Pada pertemuan kita yang ketiga, kita sudah mempelajari pengertian pendidikan, kemudian pendidikan Kristiani dalam keluarga, poin 1 dan 2. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu peran keluarga dalam proses sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam menghayati nilai dan norma kelompok tempat ia hidup, sehingga ia menjadi bagian dari kelompoknya. Sederhananya, sosialisasi merupakan proses belajar seseorang, di mana orang tua, persekutuan, atau masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan, maupun nilai-nilai dalam lingkungannya secara tidak sengaja atau melalui keteladanan. Proses sosialisasi ini mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat membantu dalam pembentukan kepribadian seseorang, termasuk dalam membentuk identitas manusia Kristen. Contoh sosialisasi dalam keluarga. Yang pertama, mengajak anak ke gereja atau ke sekolah minggu. B, orang tua memberikan contoh bagaimana mengunjungi dan mendoakan orang sakit. C, anak akan mencontoh mengikuti persekutuan Kristen. Oleh karena itu, setiap anak memerlukan kehadiran orang tuanya sebagai role model atau peran percontohan yang melaluinya anak belajar. Melalui contoh dan keteladanan yang konkret atau yang nyata dari orang tua inilah, anak-anak lebih mudah menerima dan menghayatinya daripada sederet nasihat dan petua-petua. Peran keluarga Kristen dalam proses sosialisasi ini merupakan hal yang unik karena memiliki dasar Alkitab atau landasan teologis. Oleh karena itu, penghayatan akan iman Kristen pertama-tama harus dilakukan oleh orang tua, kemudian diteruskan kepada anak-anak. Jadi di sini peran orang tua sejak dini memperkenalkan Tuhan
kepada anak-anak dan menanamkan nilai religius. Contohnya, sayang kepada makhluk ciptaan Tuhan. Itu A. B. Menumbuh kembangkan kebiasaan berdoa. C. Kebiasaan berbakti setiap hari dengan keluarga. D. Menaati aturan dalam gereja yang mengharuskan setiap anak dibaptis. Ini contoh. Penanaman nilai iman ini menjadi penting agar anak-anak tidak hanya bertumbuh menjadi orang-orang yang beragama, tetapi menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Artinya, seluruh hidup dan perbuatannya berdasarkan ajaran Kristiani, sehingga mampu menjadi garam dan terang dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat luas. Dalam Alkitab, keluarga Timotius merupakan salah satu contoh keluarga yang saleh karena memiliki iman yang turun-temurun. Dan ini merupakan contoh keluarga Kristen yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen modern masa kini. Selanjutnya yang keempat, peran keluarga dalam proses edukasi. Dalam proses edukasi, keluarga merupakan agen pendidik yang terutama. Fungsi ini berkaitan dengan menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang. Proses edukasi atau pendidikan adalah suatu proses penyampaian iman yang dilakukan secara sengaja, tersistematis, dan terencana. Contoh proses edukasi dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang A, pentingnya proses sosialisasi dan edukasi. Dibutuhkan proses edukasi agar tercipta individu yang kritis dalam menyikapi dampak sosial yang ada, termasuk dalam membawa anak kepada kedewasaan iman. Dewasa ini tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak sebagian besar atau bahkan mungkin seluruhnya telah diambil alih oleh lembaga pendidikan lain, misalnya sekolah dan gereja. Keluarga cenderung sibuk dengan tanggung jawab yang lain, ya, sehingga melupakan peranan utamanya sebagai pendidik pertama bagi anak-anak dan merasa cukup dengan memberikan tanggung jawab pendidikan anak-anaknya kepada pihak lain. B. Pentingnya pengawasan orang tua. Dalam tahap ini, orang tua berperan sebagai agen of social control atau agen kontrol sosial terhadap anak-anaknya, sehingga nilai-nilai kehidupan yang dijalani tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan sejak kecil. Nah, di sini menjadi orang tua yang baik bukan berarti menyetujui atau membenarkan dan mengiyakan semua yang dikehendaki oleh anak. Orang tua harus bisa memilah mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh anak. Bagian C, pentingnya menangkal ajaran yang tidak Kristiani. Dalam proses sosialisasi terdapat ajaran yang diperoleh anak dari lingkungannya, yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Disinilah peran keluarga untuk membimbing anak menentukan mana yang baik dan tidak baik untuk dihayati dalam kehidupan sesuai dengan iman kepada Yesus Kristus. Dalam proses perkembangan manusia secara holistik, ini peran keluarga dalam proses edukasi berperan sebagai koreksi atau kritik terhadap berbagai perubahan yang terjadi
berkaitan dengan perkembangan manusia. D. Pentingnya dukungan orang tua. Proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak dalam keluarga dapat terlaksana dengan baik apabila kedua orang tua saling mendukung. Nah, di sini orang tua saling mendukung dan mengusahakan kerukunan serta persatuan dalam keluarga sesuai dengan panggilannya sebagai teman sekerja Allah yang bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Karena melalui kesaksian hidup Kristiani yang diilhami oleh nilai-nilai Kristiani, itu akan mengantar anak secara efektif untuk semakin mengenal dan mencintai Kristus. Demikianlah pembelajaran kita untuk pertemuan yang keempat kali ini. Semoga peserta didik dapat memperhatikannya dengan baik dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Mengakhiri pertemuan ini, disilakan untuk berdoa secara pribadi. Selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam.